Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Muslim Update Aco TV bersama saya Wanda Dwi Utari. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Subki Al-Bukhuri yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz Subki, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz ya. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 hari ini, di mana ada informasi antusias warga memburu minyak goreng Rp14.000 per liter. Di sejumlah swalayan di ibu kota membuat stok minyak goreng cepat ludes dan sulit dicari. Pihak swalayan pun mulai membatasi penjualan minyak goreng murah bagi masyarakat sebanyak 2 liter saja. Kosong, beginilah kondisi rak minyak goreng di salah satu mini swalayan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tingginya permintaan minyak goreng harga Rp14.000 per liter itu pun berdampak pada kelangkaan yang terjadi di sejumlah mini swalayan di kawasan DKI Jakarta. Harga yang jauh lebih murah jadi alasan permintaan minyak goreng ini tinggi. Salah satu petugas mini swalayan ungkapkan stok minyak goreng baru saja habis, padahal pihaknya telah menyediakan minyak goreng subsidi setiap harinya sebanyak 6 karton. Kosong semua? Iya kosong, kayaknya udah serbu sama ini. Kayak gimana nih Mbak kalau nggak ada gini? Emang beberapa kali udah cari ke tempat lain belum? Udah sih, tapi nggak dapat. Dari pusatnya sih datangnya nggak banyak juga sih. Jadi kalau misalnya datang kayak sore, kita langsung display kayak gitu, langsung datang langsung habis. Pihak mini swalayan pun membatasi penjualan minyak goreng murah bagi masyarakat sebanyak 2 liter saja. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga kehabisan tidak perlu khawatir, karena Kementerian Perdagangan akan memastikan bahwa minyak goreng dapat dibeli di pasar tradisional dengan harga Rp14.000. Namun untuk itu pemerintah masih membutuhkan selama waktu 1 minggu untuk mendistribusikan dan juga menyesuaikan harga yang ada di pasaran. Aditya Eko Tomo dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Iya, kelangkaan minyak goreng ini memang membuat resah ya, terlebih untuk kaum emak-emak, kalau saya emak-emak muda, karena minyak goreng ini memang menjadi kebutuhan utama dalam rumah tangga maupun pelaku usaha. Ya, kita doakan semoga harga minyak segera normal kembali dan kita sebagai konsumen juga bisa bijak nih dalam membeli. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya kan pemerintah telah menurunkan harga minyak, namun ya sedikit aturan seperti tidak boleh membeli secara berlebihan begitu ya. Namun ini masih ada saja oknum yang serakah atau ini bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, Pak Ustadz melihat hal ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Wanda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Kata serakah dalam bahasa Arab artinya tomak, yang kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia tamak. Tamak itu sebetulnya dari bahasa Arab tomak. Ya, ada di dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-15, satu ayat yang mengandung kata tamak ya, atau tomak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatma'u an azid. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini turun ya, kepada Walid ibn Al-Mughirah yang serakah rakus terhadap kemewahan atau rakus terhadap harta gitu ya, karena dia merasa bahwa di dunia saya sudah punya harta yang banyak, anak, kemudian pasukan yang artinya selalu menolong dia gitu, dan walaupun dia berseberangan sebagai seorang musyrik dengan Nabi Muhammad SAW, dia rakus, serakah, dan bahkan dia juga menginginkan di akhirat akan mendapatkan hal yang sama gitu. Kalau saya di dunia kayak gitu, berarti di akhirat juga saya akan dapat hal yang seperti itu. Jadi khuluqut tama atau serakah atau rakus ini sesungguhnya adalah bukan akhlak mulia, tapi ini adalah merupakan al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Dan dalam satu hadis juga dikatakan memang begitu manusia ya, seandainya manusia punya satu lembah emas sekalipun atau satu gunung emas sekalipun, dia akan terus menginginkan lembah ataupun bukit ataupun gunung emas berikutnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kerakusan dan ketamakan manusia illa turab. Artinya apa? Kecuali tanah saat sudah menyumpal mulutnya. Nah, dari sini memang ya menjadi fitrah manusia menginginkan kehidupan dunia yang lebih banyak dan
lebih banyak lagi gitu. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang percaya bahwasanya Allah sudah mencukupkan rezeki bagi kita, maka bagaimana para sahabat itu hidupnya fi hududil yaum, hidupnya hanya dalam batasan hari ini. Jadi kalau hari ini kita sudah mendapatkan makanan, kita bersyukur dan mencukupkan diri. Ini kan kadang-kadang, wah diborong aja dah sekalian dah untuk sampai Ramadan. Ya sebenarnya sih kalau secara legal dan jumlahnya banyak, boleh-boleh aja. Kalau bukan istilahnya rakus gitu ya. Tapi kalau dia memang sengaja serakah, apalagi punya keinginan supaya orang nggak kebagian, ini malah sesuatu atau perkara yang tercela dalam agama. Ya apalagi pemerintah sudah menjamin kecukupan minyak ini, maka ya insya Allah tawakal saja. Mungkin menyimpan untuk 1-2 hari ya, saya pikir wajar. Kecuali mungkin tukang gorengan kali ya, yang memang sehari-harinya sangat membutuhkan minyak yang banyak gitu. Justru panik buying kayak gini, setiap orang panik, kebutuhan seharinya misalnya hanya 1 liter, kemudian dia bahkan membeli 1 minimarket minyak gitu ya. Dan kalau ini dilakukan oleh 10 orang saja, ini kan menyebabkan kelangkaan dan malah justru akhirnya misalnya orang mengalami kesulitan. Ya, saya pikir ya kita tenang ya, apalagi pemerintah juga sudah menjamin kecukupan ini ya, dan bertanggung jawab untuk menyediakan minyak bagi masyarakat, ya kitanya tetap tenang. Toh mungkin dalam kondisi yang seperti ini kita mungkin juga bisa mengurangi gitu ya, karena saya baca juga di media online kemarin ternyata kebutuhan minyak goreng negara kita itu teratas ya dibandingkan India atau negara-negara yang lain, padahal penduduknya lebih banyak dari kita ya, karena mungkin kita ya pengen apa-apa aja digoreng gitu ya. Mungkin bisa juga dicoba dengan cara-cara yang lain, entah direbus ataupun mungkin dipanggang ya, jadi lebih murah dan lebih sehat, sekaligus juga kita tidak menyebabkan kepanikan ini menjadi memperburuk atau memperparah situasi atau keadaan begitu. Ya, setuju sih dengan pernyataan Pak Ustadz ini. Siapa tahu bisa menjadi mengubah pola hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat begitu ya. Kalau sekarang ada teknologi lebih canggih lagi namanya air fryer Pak Ustadz, jadi nggak usah digoreng tapi bisa crunchy gitu makanannya. Nah tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa memang sifat serakah ini itu memang sulit sekali dihindarkan dari manusia begitu ya. Nah ini bagaimana cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa terhindar dari sifat serakah? Ya yang pertama adalah sifat tawakal sesungguhnya ya, tawakal kepada Allah kayak burung ya. Tawakalnya burung tuh dijadikan contoh oleh Allah untuk manusia. Dia kan taghdu himasan wa taruhu bitanan, pergi pagi kemudian sorenya sudah terisi temboloknya gitu. Jadi kalau seorang mencukupkan untuk hari ini dan dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menjamin. Karena di dalam Al-Quran dikatakan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia merasa sudah dijamin dan mengurangi rasa khawatir, karena memang orang-orang yang beriman itu disebut dalam Quran la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang tidak terlalu didominasi oleh rasa takut dan khawatir. Sekali lagi, bagaimana supaya dia tidak rakus? Ya, dia yakin, percaya bahwasanya Allah yang sudah mempersiapkan rezeki untuk kita, dan sekaligus dengan keimanannya dia juga akan percaya bahwa sungguhnya jangankan kita, binatang yang melata di muka bumi, cacing aja sudah Allah jamin rezekinya. Seandainya kita bersusah payah seperti apapun, kalau memang takaran rezeki kita hari itu ya jumlahnya seperti itu, nggak akan pernah melebihi dari apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.